belajarnya ya. Jadi besok bisa sekolah lagi kayak kalian, ceria dan bahagia. Nah, Kak, masih ingat di minggu kemarin Bu Vika menerangkan tentang 7 jurus BK hebat? Masih ya? Coba jurus yang pertama apa? Kenali potensi. Jurus yang kedua? Kelola emosi. Yang ketiga? Tumbuhkan resiliensi. Bagus. Yang keempat? Jaga konsistensi. Keren. 5? Jalin koneksi. 6? Bangun kolaborasi. 8? Tujuh dulu loh, nggak konsentrasi. Masa habis 6 langsung 8? Berarti 7. Yang ketujuh apa? Menata situasi. Oke, menata situasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini. Tumbuhkan resiliensi. Nah, sekarang sebelumnya Bu Vika minta semua kertasnya dan pulpennya ditaruh dulu. Kita menenangkan pikiran dulu, ya. Coba sekarang Kak Bu Vika mau kalian membayangkan satu pengalaman yang tidak enak, yang kurang menyenangkan, dan itu sudah berlalu dan kalian sudah melewatinya. Dibayangkan ya, diingat satu saja, menarimo tulis KB ya. Jadi satu saja, bayangkan satu pengalaman yang menurut kalian itu kurang mengenakan, tetapi kalian berhasil melewatinya. Jadi pengalaman itu sudah, jadi kejadian itu sudah berlalu dan sekarang kalian sudah melewatinya dan sudah merasa tidak ada masalah. Ya, jadi silakan kalian pengalaman yang tidak enak itu bisa satu, kalian merasa diremehkan, direndahkan, iya kan? Terus apa lagi ya? Tidak dianggap, iya kan? Jadi setelah itu atau mungkin kalian merasa apa nak? Dipermalukan, iya kan? Namanya juga nggak enak, iya kan? Nah setelah itu apa ya? Apa yang sudah terjadi? Nah sudah mendapatkan? Sudah? Ya. Oke, sekarang tugasnya adalah tulis pengalaman itu. Silakan dipegang pulpennya. Tulis pengalaman itu. Kira-kira pengalaman itu apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Terus apa kata-kata atau sikap orang lain yang membekas atau apa? Terus yang kalian rasakan itu apa? Bisa marah, takut, atau bingung? Silakan ditulis. Ya boleh berupa coretan atau gambar-gambar, terserah, yang penting kalian menuliskan satu pengalaman yang kurang mengenakan. Sandi, tulis ya nak ya. Dava, oke, sudah mulai menulis. Ya tulis, satu saja ya dok ya. Tulis pengalaman yang kurang mengenakan. Pengalaman, jadi kalian bisa merasa marah, malu, atau apa, atau tidak dianggap. Pernah nggak ya merasa tidak dianggap, dipermalukan, atau apa? Ayo. Oke, bagus.
jadi. Mungkin ada yang mau angkat tangan? Oh ya, Siva. Silakan. Pengalaman apa nak yang kamu alami? Ketika saya dengan kelompok saya hendak melakukan lomba, saya dan kelompok mendapatkan kata-kata yang kurang enak mendengar dari seseorang. Kata-katanya itu seperti, kamu dengan kelompokmu nggak akan bisa menang, dan saya tidak menguat dan tidak akan bisa memaafkannya. Saya bersama kelompok itu marah karena saya dan kelompok merasa seperti diremehkan. Oke, terima kasih. Jadi untuk pengalaman pertama, Siva punya pengalaman yang kurang mengenakan karena berarti kejadian itu kapan Siva? Waktu kelas berapa? Waktu kelas 8. Oh, berarti Agustus kemarin. Iya. Oh, berarti waktu itu Siva dan kelompoknya mau mengikuti lomba terus merasa diremehkan karena dianggap tidak bisa gitu ya. Iya. Bagus, luar biasa. Ada lagi? Iza. Oke, terima kasih. Apa Iza? Pengalamanmu? Ketika saya hendak melakukan saya diajak melakukan saya berkelahi. Dan kata-kata itu yang tidak kurang enak dari saya. Seseorang itu berkata, kalau regu saya tidak akan pernah menang dan diremehkan kalau regu saya itu kurang semangat. Saya rasakan saat itu adalah malu dan bingung karena regu saya dikatakan tidak akan pernah menang. Oh, berarti hampir sama. Berarti apa satu kelompok sama Siva kemarin? Iya. Oh iya, pantesan pengalamannya agak sama. Berarti membekas sekali ya, kurang enaknya. Nah sekarang dari tadi kok cewek terus? Yang cowok belum ada? Oh iya, Agung, silakan. Waktu saya SD, saya mengikuti lomba azan. Saya dihina sama teman-teman. Saya nggak mungkin menang karena suara saya tidak jelas. Iya, terus selanjutnya apa kata-kata yang membekas dari Saya tidak mungkin menang lomba. Oh, kamu dihina tidak mungkin menang lomba. Terus selanjutnya perasaanmu? Marah dan malu. Oh, kamu malu. Oke. Mungkin satu lagi ya. Oke, Dava. Oh, berarti pengalaman Dava adalah ketika kamu belajar naik motor, kamu nabrak pot tetanggamu sampai pecah begitu. Jadi itu nak ya, ternyata pengalamannya macam-macam. Ada yang merasa malu karena misalnya aku dikatakan suaranya nggak enak untuk ikut lomba adzan, jadi dia nggak mungkin menang, iya kan? Atau mungkin tadi Iza kelompoknya dihina katanya terlalu lebay dan kelompoknya kurang bersemangat sehingga tidak mungkin menang, ya? Atau mungkin Dava tadi dia merasa diremehkan, nggak mungkin dia jadi orang atau nggak jadi anak pinter karena memecahkan pot tetangga, ya. Jadi itulah nak ya, namanya pengalaman. Nah sekarang tadi kalian sudah menulis apa yang pengalaman yang kurang enak, ya. Sudah menulis, sudah melewatinya, dan kalian juga sudah menceritakan apa yang kalian rasakan. Setelah ini nanti kita refleksi, ya. Kalau kita refleksi apa sih yang sebenarnya kalian inginkan di yang akan datang. Seperti itu ya. Iya. Oke. Oke, Mbak. Oke, Nak. Tadi kalian sudah menulis pengalaman yang kurang mengenakan. Ya. Nah, sekarang kita ini refleksi ya dari pengalaman kalian. Apa soalnya ditulis? Tulis? Oke. Kira-kira dari pengalaman kalian, siapa yang bertanya lagi? Dari pengalaman kalian, apa dampak pengalaman itu terhadap diri kalian setelahnya? Jadi apa dampaknya? Dari kan kalian tadi punya
Ya. Sudah ditulis? Sudah? Dapat sudah? Oke, untuk yang nomor 2. Dapat kertasnya mana? Kamu kok belum dapat kertasnya? Kok diam saja? Dilanjutkan di kertas tadi nggak apa-apa sebenarnya. Oke, sudah di sini saja. Ya. Jangan ditekuk, ditulis ya nak ya. Kertasnya jangan ditekuk. Oke. Untuk nomor 1 sudah nak? Untuk yang nomor 2 ya. Untuk yang nomor 2, apa kekuatan dalam diri kalian yang membantu kalian untuk bertahan atau bangkit? Ya, jadi cuma 2 saja. Jadi dari pengalaman itu kalian refleksikan. Tapi kan kalian menyebutkan perasaannya, apa itu kejadiannya, apa yang kurang menyenangkan, perasaannya gimana, terus kata-kata atau tindakan yang membekas. Kalian kan sudah menulis semuanya. Ya. Nah, sekarang saatnya kita merefleksikan. Kalian merefleksikan apa yang sudah kalian tulis tadi. Yang pertama, apa dampak dari pengalaman itu terhadap diri kalian? Jadi dampaknya apa setelah kalian mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan? Ya. Terus yang kedua, apa kekuatan dalam diri kalian yang membuat kalian untuk bisa bertahan atau bangkit? Begitu ya. Oke, silakan ditulis dulu biar nggak lupa. Kita refleksikan dulu, ya. Aku, ya. Ya, Yuki, ya, tulis. Sandi, ya, pelan-pelan ya, kalau tulis ya. Yang penting tulis. Dan dulu, sebisanya ya nak ya. Bagus. Ya, Mia. Iya. Silakan ditulis. Nofis. Iya. Silakan ditulis. Aini. Ya, tulis ya nak ya. Sudah? Sudah. Oke, dari 2 refleksi tadi, 2 saja ya refleksinya ya. Kira-kira siapa yang sekiranya mau merefleksikan jawabannya untuk pertanyaan yang nomor 1, apa dampak dari pengalaman kalian? Siapa yang kira-kira mau pengen menyebutkan atau merefleksikan pengalamannya? Silakan angkat tangan. Iza? Oke, silakan. Awalnya saya bingung dan paham, tetapi saya berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti lomba menyanyi. Oh, berarti Iza mengikuti lomba menyanyi dan dia diremehkan sehingga terus yang kamu lakukan apa? Kekuatan kamu apa Mas tadi? Saya awalnya tidak gampang menyerah. Bagus, ternyata Iza tidak gampang menyerah. Ya, oke, ada lagi? Saya Oke, Aulia. Silakan berdiri nak. Sambil bacanya, oke? awalnya saya malu dan bingung dan bagaimana. Akhirnya saya selalu berlatih membaca undang-undang dasar. Oh, berarti kejadiannya Aulia waktu ditunjuk menjadi petugas upacara? Iya. Oh, ya, berarti terus kekuatan apa yang kamu punya? Saya juga orangnya tidak gampang menyerah. Oh, mantap. Berarti orangnya tidak gampang menyerah, jadi selalu belajar ya. Ada lagi? Saya Bu,
jika merasa malu karena dia bukan, mungkin nilainya jelek ya waktu semester atau kelas 7 kemarin, jadi dia malu terus dihina sehingga dia intinya sama, tidak gampang menyerah ya, tidak gampang putus asa untuk mewujudkan dari masalah itu kalian mau berusaha ya. Oke, udah ini. Jadi dari pengalaman kalian, tadi kan pengalaman namanya hidup itu kan ada 2 pengalaman pasti itu. Tangan saja ada 2, kanan dan kiri, ada siang, ada malam, kaki juga ada 2, kanan dan kiri, mata juga, ya. Itulah keseimbangan hidup, ya nak ya. Nah, tujuannya dari pengalaman yang kalian, bukannya Bu Vika mengajak kalian untuk mengingat dari pengalaman yang kurang enak. Tapi di sini adalah karena bagaimanapun selama kalian hidup, kalian tidak mungkin menghindari perasaan tidak enak. Walaupun saya orangnya ceria Bu, pasti kalian akan mengalami hal yang tidak enak tadi. Bahagia juga pasti mengalaminya. Nah, kalian menerima bahagia sih enak, ya kan, happy. Tapi mengalami perasaan yang tidak enak itu kadang-kadang, walaupun kadang menerima tiap anak beda. Ada yang sandalnya hilang atau jajannya jatuh 1 aja. Ada yang sedih setengah mati, iya kan? Atau mungkin orangnya baperan, atau mungkin kalian lagi nggak enak hati, temennya lagi diem aja kan udah merasa itu loh Bu, saya lo nggak diajak ngomong. Kadang-kadang kan seperti itu, iya kan? Atau mungkin sekarang Bu Vika lihat kalian di rumah semua sudah pegang HP. Iya kan? Kalau lihat statusnya temen, baru bakso di foto saja. Kalau kalian lagi nggak enak pasti bilang pamer ya Bu, masa makan bakso aja dibuat status. Padahal cuma bakso saja. Padahal itu kan nggak ada apa-apa ya. Jadi begini nak, dengan mengenali atau kalian mengetahui pengalaman yang tidak enak tadi, Bu Vika harapkan kalian mempunyai atau mengembangkan daya resiliensi kalian, menumbuhkan resiliensi kalian. Apa toh itu resiliensi? Jadi ini, resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mendapatkan kesulitan. Jadi bukan hanya sekedar kalian bilang saya tidak menyerah, tidak seperti itu. Setelah tidak menyerah, apa sih yang kalian lakukan? Jadi kalian bisa, namanya selama kalian hidup, kalian pasti akan mengalami hal yang tidak enak. Ya, jadi kalian akan beradaptasi dengan perasaan yang tidak enak itu, tidak gampang menyerah. Ya, tidak tidak putus asa. Lagi dihina sekali aja dilokno, kamu nggak mungkin menang. Kayak tadi misalnya siapa, Agung, kamu nggak mungkin menang lomba adzan. Coba misalnya Agung tidak mempunyai daya juang, Agung akan menyerah. Ya, jadinya aku suaraku elek, aku nggak mungkin menang. Tapi karena tadi sifatnya Agung apa tadi? Tidak gampang menyerah dan suka belajar. Agung terus belajar, jadi Agung membuktikan bahwa akhirnya Agung lomba adanya itu kelas berapa nak? Oh, kelas 6 SD. Nah, Agung membuktikan ketika kelas 6 SD dia juara adzan. Dia kan padahal ketika kecil dia dihina, suaranya tidak enak, nggak mungkin ikut lomba juara adzan. Nah, itulah namanya resiliensi, daya untuk atau kemampuan untuk bangkit dari setelah menghadapi kesulitan. Jadi tidak hanya sekedar berhenti, saya tidak menyerah. Nah, berhenti sampai situ, kamu memang berhenti itu, ya saya tidak menyerah Bu. Tapi kalau kamu tidak tahan banting, kamu tidak segera bangkit atau tidak beradaptasi, tidak belajar, maka kamu tidak akan mempunyai daya, istilahnya apa ya, daya lenting. Kamu tidak tahan banting, ya.
Dan setiap fase mungkin masalah kalian beda. Ketika kalian TK tentu beda ketika kalian SD. Tentu beda lagi ketika kalian sekarang di kelas 8, di SMP sudah beda lagi, iya kan? Dulu ketika TK kamu nggak bisa pakai sepatu saja kamu sudah ginjal-ginjal gini nangis, iya kan? Tapi ketika SD atau ketika apa ya mau SMP kalian sudah harus belajar naik sepeda, iya kan? Awalnya kan nggak bisa, tapi karena coba kalau kamu menyerang, nggak mau saya jatuh kalau belajar sepeda, kamu selamanya nggak mungkin bisa naik sepeda, ya. Tapi apa? Dengan kamu jatuh, kamu terus latihan lagi, ya kan? Walaupun kadang-kadang apa? Terluka. Pernah terluka ketika naik sepeda? Apa pengalamannya ketika naik sepeda? Pertama kali belajar naik sepeda? Kecemplung selokan, apalagi? Jatuh? Iya. Lecet? Iya. Nangis? Iya. Coba misalnya kamu setelah nangis, saya nggak mau mas, saya nggak mau naik sepeda lagi. Sudah menyerah, maka kamu nggak akan bisa. Nah, itulah dibutuhkan untuk daya lenting atau menumbuhkan resiliensi. Kamu menjadi orang yang kuat di masa depan. Ya, ada masalah, nggak apa-apa, diterima, diambil hikmahnya. Ya, ada masalah, begitu seterusnya. Karena nggak mungkin kamu hidup tanpa masalah. Nek nggak pengen punya masalah, maka selesai hidupmu. Ya, siap bahagia, siap juga menerima masalah. Masalah itu bukan berarti beda-beda loh ya. Orang mau menyikapinya beda-beda. Ketika Bu Vika jalan ke sini, jalannya kebetulan di sekolah di sebelah selatan sana ada pembangunan, banyak sekali batu bata yang berserakan. Mau jalan ke sini, itu masalah buat Bu Vika karena Bu Vika harus melompati onggoan batu bata tadi, ya kan? Kan beda masalahnya. Kalau kalian mungkin masalahnya, aduh, istirahatnya kok cuma sebentar Bu ya, saya belum beli jajan, iya kan? Atau mungkin masalahnya sini juga ada lagi, sudah ada waktu, saya kok lagi nggak nafsu makan ya Bu, nggak pengen beli jajan. Itulah masalahnya. Jadi yang penting kalian adalah beradaptasi, mau belajar, ya, dan terus berkembang. Jadi kalau ada masalah jangan dihindari, dihadapi, ya, dihadapi apapun itu. Dan tidak mungkin masalah tanpa penyelesaian. Dihadapi, kalian belajar. Oh, iya kok ini saya akan belajar. Tunjukkan. Diputus pacare, ojo sedih. Boleh sedih. Karena kenapa Bu Vika bilang ini? Kemarin sudah ada yang curhat ke ruang BK, katanya ada yang punya pacar, ya. Jadi kalau misalnya suatu saat putus, boleh sedih, tapi sedihnya cuma sehari saja. Ya, boleh nangis, boleh, tapi 1 jam saja. Setelah itu, ya, saya masih panjang, masih ada waktu SMA, kuliah, iya kan? Dan tidak hanya dia, saya berhak mendapatkan yang lebih baik. Seperti itu. Jangan kalau langsung dunia berakhir, tidak, ya. Kalian harus punya daya juang. Tidak, saya tidak menyerah, saya tidak sakit hati. Sakit hati lumrah, tapi jangan lama-lama, ya. Oke. Nah, sekarang pengaplikasiannya gimana? Nah, tadi yang pertama kalian sudah menulis pengalaman yang kurang enak, ya. Terus kalian sudah merefleksikan apa tindakan kalian dan lain-lain. Setelah itu yang terakhir adalah dari masalah yang kalian terima tadi, apa tindakan yang kamu ambil untuk bangkit. Maksudnya biar kamu tidak berlarut-larut dengan perasaan tadi, jengkel, marah, malu, iya kan? Biar kamu nggak berlarut-larut. Kenapa saya bilang kamu berhasil melaluinya? Buktinya itu kan masa lalu dan kemarin, dan kamu sekarang bisa menceritakan kembali. Apakah masih marah? Tidak, iya kan? Karena kamu sudah berhasil melaluinya. Nah, sekarang
tindakan apa yang kalian ambil untuk bangkit? Ya, jadi yang terakhir, pertanyaan terakhir, tindakan apa yang kalian ambil untuk bangkit? Silakan dituliskan. Sudah ada yang mau menceritakan tindakan ketika untuk bangkit dari jika ada masalah? Saya tuh Ada. Oke, silakan Azza. Berdiri ya. Oke, makasih. saya setiap hari berlatih akan saya buktikan bahwa saya bisa. Itu untuk ketika kamu diremehkan atau ketika kamu dihina bahwa kamu tidak akan bisa, maka kamu tindakanmu jika mengalami lagi kamu akan selalu berlatih. Oke, bagus. Ada lagi kira-kira? Saya Mia. Oke, silakan Dok. saya akan belajar dan terus belajar sampai saya bisa membaca benar-benar bahasa Indonesia. Berarti kayak tadi ya, kamu juga disuruh untuk latihan upacara ya. Waktu itu kamu diremehkan untuk nggak mungkin bisa membaca dengan baik, dengan intonasi yang bagus. Oke. Ada lagi yang mau? Oke, Alin. Saya akan terus berlatih agar menjadi juara lari. Alhamdulillahnya saya juara 1 lomba lari 2000 meter. Keren. Nah, ini adalah jadi ketika Alif, ini contohnya Alif ya. Ketika Alif mendapatkan masalah itu lagi, Alif akan terus belajar. Ya, dari masalah apapun itu, Alif akan tidak menyerah. Alif akan belajar untuk menggapai apa yang kemarin diinginkan. Kira-kira satu lagi? Oke, Dika. Saya akan belajar dan terus belajar sampai saya bisa menjadi juara kelas. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Berarti intinya kalian ketika ada masalah kalian bisa melewati. Ya, kalian jangan kok menangis, jangan menyerah. Kalian harus berusaha. Kalian buktikan bahwa kalian bukan menjadi generasi yang lembek, bukan mempunyai jiwa yang apa ya? Kalau sekarang bilangnya strawberry, tahu strawberry? Tahu strawberry itu bentuknya cantik apa tidak? Cantik, merah, seger, iya kan? Tapi apa yang menjadi ketika kamu, kalau Bu Vika meremas ini tetap keras, tapi kalau strawberry saya remas, kira-kira banyak apa tidak? Iya, padahal cantik ya bentuknya, padahal ini jelek, iya kan? Dan strawberry kalau disimpan 3 hari saja di atas meja, apa yang terjadi? Membusuk. Bu Vika harapkan kalian tidak seperti strawberry. Ya, jadilah jiwa yang selalu seperti di dalam kulkas, selalu dingin dan selalu segar. Tidak seperti strawberry yang dipegang sedikit langsung busuk atau bonyok. Jadi kalian kalau ada masalah sedikit jangan menyerah, ya. Jadi kalau ada masalah sedikit kalian jangan menyerah, jangan putus asa, ya. Jadikan itu adalah pengalaman untuk, dan kalian harus, saya kemarin juga pernah seperti ini. Gagal itu biasa, ya. Yang orang sukses itu pasti adalah orang yang belajar dari kegagalan itu. Orang yang tidak mau gagal berarti